Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga di sore malam ini kembali Allah ringankan langkah kita menuju masjid kita tercinta dalam rangka menunaikan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ngaji. Semoga ibadah kita diterima, Allah berikan kita ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga sehat dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam ini saya akan baca di bab pertama di kitab fikihnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita baca bagian awal di kitab fikih manhaji ini, tetapi yang materinya terkait dengan usul fikih ini kita akan kombinasi supaya langsung fikihnya kita sudah mulai belajar. Di halaman 27 dari kitab manhaji ini, dan kitab ini namanya Fikih Manhaji, ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Khin dan Syekh Mustafa Al-Buwo. Bab yang pertama adalah ahkamut toharoti, hukum-hukum bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamut toharoti, ay hadhihi, bermula ini itu ahkamut toharoti, membahas tentang hukum-hukum toharoh. Kalimatnya di sini tidak ada hadhihi, cukup ahkamut toharoh. Tapi dalam bahasa nahwu namanya adalah khobar yang mubtada'nya dibuang, tapi maknanya harus ada. Kenapa hadhihi bukan hadza? Karena ahkam itu jamak, kullu jam'in muannatsun. Ini bab membahas tentang hukum-hukum bersuci. Makna toharoti, at-toharotu bermula definisi toharoh lugatan secara bahasa itu an-nadhafatu, bebersih, wa takhallusu, dan melepaskan diri, minal adnasi, dari berbagai macam kotoran, hisiyatan kanat, baik kotoran yang zahir, kan najisi, sebagaimana najis, au maknawiyatan, atau bebersih dan melepaskan diri dari secara maknawiyah, kal uyubi, sebagaimana aib, jamak dari aibun, aibani uyub.
Yuqalu sebagaimana dikatakan tatahhara bil ma'i. Tatahhara bersuci seseorang bil ma'i dengan menggunakan air. Aitanadzafa maksudnya bebersih minat danasi dari kotoran. Watatahharo dan bersuci minal hasadi dari hasud. Aitakhallaso maksudnya melepaskan diri seseorang minhu dari hasud. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, hampir di setiap kitab fikih yang menjadi bab pertama, ya, hampir 90% selalu yang dibahas itu adalah bab toharoh, bersuci. Kenapa toharoh? Karena toharoh ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap hampir seluruh ibadah kita. Dan toharoh itu, ya, toharoh itu tidak hanya meliputi berwudu, ya, tetapi ada banyak konteks yang terkait dengannya. Misalnya, toharoh yang terkait dengan ibadah kita. Ketika kita mau berwudu, maka di sana sudah terkait dengan bagaimana kita berwudu, dengan bagaimana airnya dan bagaimana caranya. Itu sudah sedemikian rupa diatur oleh syariat. Ketika kita berwudu, iya, samping kanan kita orang sedang berwudu, di samping kiri kita orang berwudu. Di saat kedua telapak tangan kita sudah terisi air dan sudah tidak lagi terkocor air keran, ketika kita hendak gunakan untuk membasuh muka, keduluan kecipratan air dari tetangga. Nah, air yang ada di tangan kita itu hukumnya sudah tidak boleh digunakan untuk membasuh muka lagi. Kenapa? Sudah keburu mustakmal. Ya. Air sedikit, ya, sudah tidak terkocor, berarti tidak mengalir. Orang yang wudu di sebelah pure kayak mandi, nyiprat ke cawuan tangan kita, sekali lagi air yang ada di tangan kita itu sudah mustakmal. Nah, makanya keran jangan terlalu dekat-dekat, dan perhatikan ketika kita akan membasuh wajah ini, tetangga lagi membasuh muka dengan kenceng apa tidak, dan benar-benar kita perhatikan. Yang kedua adalah kemungkinan air dari wajah kita netes ke air yang sudah ada di tangan kita. Karena air sedikit terciprat mustakmal menjadi mustakmal, air sedikit terciprat najis menjadi mutanajis. Nah, ini terkait dengan wudu. Kalau yang terkait dengan mandi, ya, ukuran bak di rumah-rumah kita, ya, itu agak sedikit mengkhawatirkan dalam konteks mandi besar. Air disebut banyak itu kalau mencapai 60 cm3, namanya 2 kulah. Kalau air kurang dari 2 kulah, kemudian kita ciduk buat mandi biur,
kemudian dari badan kita nyiprat ke bak di mana air itu tidak mencapai 2 kulah, ini air sudah mustakmal. Sudah tidak bisa lagi kita gunakan untuk cidukan kedua, ketiga sampai selesai. Sementara gayung yang pertama itu nggak mungkin langsung meratakan di seluruh tubuh kita. Nah, lalu bagaimana caranya supaya air itu ya aman, ya? Supaya air itu aman adalah kalau mandi ya sekira baknya itu kecil ya harus kita siapkan tutup. Jadi diciduk, tutup, guyur. Ya. Ciduk, tutup, guyur. Ciduk, tutup, guyur. Nah, apalin tuh? Ciduk, tutup, guyur. Iya. Kalau ada air dari tangan kita yang netes ke ember, itu hukumnya ma'fu untuk kita sendiri. Tapi dengan catatan bekas air kita itu tidak boleh digunakan untuk orang lain mandi, berwudu, bersuci, beristinja, tidak boleh. Ma'funya hanya untuk kita. Sekedar kita sudah hati-hati tapi masih ketika nyiduk melalui tangan kita beler, netes atau ngalir kecil ke air itu, boleh kita gunakan sendiri. Nah, karenanya ketika mandi kita harus perhatikan bak kita itu berapa, dan bukan baknya yang menjadi ukuran tapi airnya. Baknya gede banget tapi airnya sedikit, ya sama aja. Ini airnya 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm kubik pas, itu baru 2 kulah. Tapi begitu sudah kita cibuk 1 gayung, berarti air itu sudah kurang dari 2 kulah. Makanya yang aman untuk mandi junub kita itu adalah menggunakan selang. Shower aman, tetapi secara kesehatan tidak semuanya bagus. Kenapa? Orang mandi besar ya, atau mandi sunnah apapun, kalau yang diajarkan oleh Nabi ya, ketika niat menyiram itu hanya di bagian ubun-ubun, tidak langsung kepala. Kalau urutan sesuai tata tertibnya, sebelum mandi sikat gigi, ini sunnahnya. Setelah sikat gigi kemudian wudu. Ya, setelah wudu niatnya nawaitu ghuslan li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ini dikocorkan di lempengan ubun-ubun doang, tidak ke belakang. Setelah itu siram kanan, siram kiri, siram kanan, kiri 3 kali, baru boleh yang lain-lain. Dan setelah kanan kiri ini lebih afdol lagi nyiramnya adalah dari kaki ke atas, kaki ke atas. Itu mandi yang sehat dan sesuai sunnah. Banyak orang terkena musibah di kamar mandi, jatuh sampai tidak sedikit orang meninggal di kamar mandi, itu karena faktor mandinya tidak sesuai sunnah sehingga tidak sehat. Bagaimana yang tidak sunnah? Langsung ngocor kepala, biur, tidak didahului wudu. Kenapa demikian? Iya, karena suhu tubuh kita itu disetting oleh Allah. Ketika sudah ada pemanasan di wajah, di kedua tangan, di telinga, di kaki, ya, itu suhu tubuh naik. Dan ketika ditambah yang dikocor kaki, ke atas paha, terus ke bagian pinggul, ini aman, suhu tubuh naik dan tidak tertutup oleh rasa dingin air yang ke kepala karena belakangan.
Bapak bisa buktikan kalau cara mandi dari bawah itu nanti di kepala anget, Pak. Betul, Pak ya? Ini terasa anget. Suhu tubuh kita itu naik. Tapi kalau tiba-tiba langsung guyur kepala, bior, itu langsung ketutup, kesumbat. Dampak negatifnya pembuluh darah pecah, jatuh, minimal stroke. Belum kalau terbentur ya tembok di kamar mandi dan sebagainya. Ya, ini adalah cara mandi yang tidak syar'i, yang tidak sunnah, dan dampaknya buruk bagi kesehatan. Kalau toh kita pakai shower, tetap showernya yang bisa digerakin, jadi tidak langsung harus kepala biur begitu. Yang lebih aman adalah selang. Jadi di keran kamar mandi kita itu selang, jadi ketika mandi kita bisa siasati, tapi ketika perlu ngisi bak pun tinggal ke selangnya aja dimasukkan. Itu aman dari sisi kesehatan, aman dari sisi toharohnya. Ya, aman. Nah ini toharoh dari sisi air ya, yang konteksnya adalah toharoh itu sangat banget mempengaruhi sah dan tidaknya ibadah kita. Wudu begitu, terus mandi begitu. Nah, kemudian toharoh dari sisi caranya. Ini tidak sedikit yang belum sesuai dengan aturannya, dan bahkan ini bisa jadi kita, mungkin keluarga kita, ya, selama ini belum melakukannya. Di antaranya adalah bahwa salah satu keharusan dalam mandi besar itu adalah wajib istinja atau cebok. Iya. Selama ini cebok nggak, Pak? Insya Allah. Iya. Kenapa harus cebok? Ya. Karena anus, mohon maaf izin bahasa ekstrimnya bol, itu dia termasuk jasad lahir. Kenapa jasad lahir? Karena sesekali dia kelihatan. Nah, karena sesekali kelihatan, maka dia kategorinya jasad lahir. Karena jasad lahir, ketika mandi harus dibasuh. Kebalikannya retina mata kita. Retina mata kita itu biar orang bisa melihat dengan kasat mata, tapi dia termasuk jasad batin. Kita tidak harus kocor dengan melotot begitu dengan air, tidak. Nah, lalu bagaimana ketika kita sebelum mandi besar buang hajat besar dulu? Jawabannya berarti kita harus istinja 2 kali. Istinja yang pertama adalah dalam rangka membersihkan atau mensucikan najis, dan istinja yang kedua dalam rangka membasuh anggota tubuh kita yang kadang kelihatan, kadang tidak. Ya. Ini toharoh yang terkait apa? Kenapa toharoh selalu ditempatkan di bab yang pertama? Karena sangat-sangat berdampak ya terhadap ibadah kita. Nah, yang lain yang terkait dengan makanan. Toharoh terkait dengan makanan. Rasulullah melarang kita mengkonsumsi masakan yang dimasak oleh saudara-saudara kita non-muslim. Itu alasannya karena mereka tidak tahu bagaimana cara bersuci, tidak faham bagaimana cara mensucikan wadah yang najis. Itu alasannya. Berarti
Kalau ternyata yang masak adalah muslim, tapi podo wae alias sama saja tidak tahu cara mensucikan wadah, berarti hukum itu juga tidak boleh. Contohnya gini. Ini apa, Pak? Kopi. Piring. Oleh istri kita, ya, ditumpuk di bawah di depan kamar mandi. Ini saya lihat, perhatikan, banyak yang modelnya begini, Pak. Itu adalah rumah-rumah makan. Biasa langganan kalau di rumah makan masuk numpang ke kamar kecil, nah, jadi tahu. Ini cara yang benar-benar tidak baik, dan kalau istri kita melakukan itu harus diluruskan. Piring numpuk ada 5 atau 10. Sebelahnya pintu kamar mandi. Ya. Kalau orang yang dari dalam kamar mandi kakinya itu najis, lalu keluar airnya ini beler. Apa tuh beler? Bukan netes. Kalau netes dari atas, ini dari bawah begitu. Bahasa Inggrisnya beler. Iya. Pokoknya ngalir kecil, nempel pantat piring yang paling bawah. Lalu cara mensucikannya ember 1, ember 2, ember 3. Dengan begitu praktisnya celupin, celup ember 1, celup ember 2, celup ember 3. Apa sesungguhnya yang terjadi? Menjadikan tiga-tiganya air di dalam ember ini mutanajis. Karena dari pantat piring yang satu di bawah masuk, makanya menjadi mutanajis semuanya. Ini sampai sehari nggak diganti-ganti, maka semua perabot yang disucikan dengan air itu mutanajis. Piring boleh jadi sudah kering, sudah dirak piring. Karena najisnya tadi nempel di situ berupa air, kita makan di situ, maka dia terkena najis. Dampak buruknya luar biasa. Perut yang terisi oleh perkara yang najis berarti haram. Setiap yang najis berarti haram. Dia akan berubah menjadi magnet yang begitu mudah mendapatkan perkara yang haram. Ini dampak yang kita tidak sadari. Jadi kata Rasul dalam hadisnya, perut yang terisi oleh perkara yang haram, an-naru aula, neraka lebih berhak. Neraka lebih berhak itu tidak hanya besok di akhirat, di dunia dia berubah menjadi magnet. Kalau perutnya sudah terisi perkara-perkara haram, itu gampang banget kalau diajak berbuat haram. Karena energinya simetris, ketemu. Tapi kalau perut kita ini diisi dengan yang halal, itu gampang banget kalau ketemu yang baik. Energinya ketemu, simetris. Sejauh ini syariat memikirkan. Sehebat ini syariat, ya, mengatur bagaimana kehidupan kita umat muslim ini menjadi benar-benar baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Ya, maka toharoh sekali lagi hampir 90% kitab-kitab fikih itu yang menjadi bab pertama selalu tentang toharoh. Nah, definisi toharoh secara bahasa adalah bebersih atau melepaskan diri dari berbagai macam kotoran, baik kotoran yang nampak berupa najis
atau maknawiyan au maknawiyatan kal uyubi, sebagaimana aib. Aib itu najis. Iya. Kita ya biasa naudzubillah, misalnya ada orang ngutil. Tahu ngutil, Pak? Ngutil itu nyopet kelas kecil, Pak. Nyopet kelas kecil, ngutil. Berarti batiniah kita itu najis. Iya. Apa yang najis? Tangan kita pertama. Ketika kita nggasap sendal, iya, ini udah mau lebaran nih, sendal saya belum bisa ganti, pakai sendal ke masjid, ada sendal merek baru, kita pakai buat lebaran. Kaki kita najis. Ada orang ghibah, iya, ngomongin orang. Kita faham biasa ngaji ghibah itu dosanya besar, kita diem saja. Alasannya saya tidak ikut ngomongin lo ya, gitu. Cuman dengerin. Sekaligus jadi kompor. Begitu yang pada ngomong diem terus gimana? Beda apa sama? Kompor lebih parah, Pak. Nah, bersuci secara lahiriah itu tidak cukup. Tapi takhallaso minhu, ada hakikat yang dituntut dari situ. Orang ketika membersihkan tangannya dengan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, secara hakikat kita dituntut supaya tangan kita itu tidak terkotori secara batiniah. Itu tadi ngutil, gampang nempeleng orang, gampang banget ya nyakitin orang dengan tangannya. Berarti tangan kita itu baru suci secara lahiriah, najis secara batiniah. Kemur, iya, sehari entah berapa kali, minimal 1 kali wudu 3 kali. Ini secara hakikat syariat itu menuntut bukan hanya suci lahiriahnya, betul lisan kita memang tidak terkena kotoran ayam, bersih, tapi ghibah dan ghibah, memfitnah dan memfitnah, itu mulut kita najis. Hadis Nabi, kullu syai'in najasatun, setiap sesuatu bisa terkena najis, wa najasatul lisani al-bada'atu, tiap-tiap sesuatu bisa najis, dan najisnya lisan kita itu mencela. 1 kali mencela terkena najis, 2 kali, 3 kali, 10 kali lisan kita itu sudah dipoles depan, belakang, atas, bawah dengan najis. 100 kali kita menggibah, mengfitnah, menghardik orang lain, itu najis yang ada di lisan kita turun ke hati, dampaknya hati kita menjadi baal. Sudah tidak bisa merasa lagi. Padahal setiap menit, setiap jam kita menggibah, mengfitnah orang lain, tapi tidak merasa. Kata-kata yang sama dikeluarkan untuk kita kebakaran jenggot. Yang punya jenggot. Kalau yang nggak punya, ya nggak kebakaran. Kenapa? Hatinya sudah baal. Bersih, suci hanya lahiriah, tapi batiniahnya kotor. Peci yang kita pakai bisa putih. Udeng-udeng yang kita pakai di kepala kita bisa segede ban truk. Tapi kalau lisan kita fasih, selalu memfitnah, berkata tidak pernah peduli orang yang mendengarkan tersinggung atau tidak, maka belum sesuai syariat. Lisan kita secara batiniah
najis dan efeknya jauh lebih besar dibandingkan dengan efek secara najis secara lahiriah. Kaki kita bersihkan ketika wudhu, tapi kalau masih rajin menghantar badan kita datang ke tempat-tempat maksiat, berarti kaki kita masih najis. Syariat itu menghendaki suci lahir, suci batin. Itu hakikat. Ya. Kalau bicara hakikat, kalimat di dalam sholat itu tidak ada yang menggunakan ya'malu. Padahal melaksanakan itu bahasa Arabnya ya'malu. Selalu menggunakan aqama yukimu yang artinya mendirikan. Dirikanlah sholat, bukan kerjakanlah sholat. Kenapa? Kalimat mendirikan sholat itu ada tuntutan makna secara hakikat. Ya. Kalau orang setiap sholat Allahu Akbar, hormat kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan, tapi di dunia nyatanya dia selalu sinis kepada orang lain. Di dunia nyatanya dia tidak pernah mau senyum kepada orang lain. Di dunia nyata boro-boro dia mau hormat sama orang lain. Hormatnya kepada orang yang jabatannya tinggi, yang hartanya banyak, itu berarti efek secara hakikat dari sholat belum ada. Mendirikan sholat orang Allahu Akbar, karakter buildingnya akan terbentuk. Dia selalu senang menghormat orang lain, bahkan sekelas orang pemulung sekalipun. Dia selalu dalam hatinya mendapat perhatian dan dia hormati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu orang lain selalu mengucapkan salam terlebih dahulu, Assalamualaikum, dengan fasihnya. Ketemu orang lain begitu mudah senyum, tidak pernah mahal senyum. Senyum itu sedekah, banyak senyum itu baik, hanya dengan satu catatan. Kalau ada temennya. Bahaya kalau Pak Haji suka senyum yang gak ada temennya. Nanti bisa-bisa dibawa ke grogol. Efek hakikat sholat itu dengan sendirinya kalau telah mencapai hakikat, itu akan melahirkan karakter kita yang begitu. Kembali, maka toharoh yang dikehendaki oleh syariat itu tidak hanya toharoh secara lahiriah, tetapi adalah toharoh secara batiniah. Masya Allah, waktunya cepat banget habis. Terus sedikit lagi ya. Iya. Wat toharatu syar'an. Adapun definisi toharoh secara syar'i, yaitu fi'lu ma, melakukan sesuatu, tustabahu, yang dengan sesuatu itu diperbolehkan, bihi, dengan ma, diperbolehkan, as-sholata, melaksanakan sholat. Auma fi hukmiha, auma, atau melakukan satu perbuatan fi hukmiha, terkait dengan hukum sholat. Contohnya kal wudu'i, sebagaimana berwudu, liman, bagi orang kana yang ada man itu ghairu mutawaddi'in, yang tidak punya wudu. Contoh yang kedua wal ghusli, wawnya namanya waw ataf ya. Maktuf alaihnya kal wudu'i ya, wal ghusli, dan contoh kedua seperti mandi, liman, bagi orang wajaba yang wajib, alaihi, atas man, al ghuslu, mandi. Yang ketiga wa izalatin najasati, dan contoh ketiga seperti menghilangkan najis, anis thaubi, dari pakaian, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat. Ini toharoh secara syar'i, yaitu melakukan sesuatu yang dengannya menjadi diperbolehkan
melakukan sholat seperti wudu. Ya. Jadi sholat ini terkait pertama wudu, yang kedua adalah pakaian, yang ketiga terkait dengan tempat. Ya. Kalau yang terkait dengan sesuci tadi kita sudah bahas di awal, ya, sholat. Supaya boleh melakukan sholat, nah sholat itu ada 3 yang terkait. Wudu, ya, laksanakan wudu secara benar sesuai dengan syarat rukunnya, niatnya yang benar, ya, dibantu dengan nawaitul wudu'a menurut syariat Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i adalah hukumnya sunnah, liyusa'ida al-lisanu al-qalba. Tapi tempat niat itu yang wajib adalah ketika membasuh wajah. Ya, membasuh wajah kemarin saya sudah bahas terkait dengan ketika orang telat niat. Yang kedua adalah terkait dengan pakaian. Ya. Terkait dengan pakaian ini sangat-sangat sensitif. Iya. Dan nasnya adalah wathiyabaka fatahhir. Ketika engkau hendak melakukan sholat, maka pakaianmu harus engkau sucikan. Ada sebagian kebiasaan orang tua dari anak-anak, ya. Berarti orang tua dari anak-anak, ya, bukan orang tua dari bapak-bapak. Iya. Yang merasa aman mengajak sholat anak yang masih pakai pempes. Iya. Merasa aman. Padahal anak yang pakai pempes, Pak, itu berarti dia membawa najis. Orang yang sholat nempel kepada anak yang pakai pempes dan nempelnya dalam waktu yang lama, artinya tidak bisa menghindar secara langsung, itu menjadi batal. Menjadi batal karenanya, karena nempel kepada najis. Ya, apalagi menggendong. Iya. Ini kalau terkait dengan pakaian. Sebenarnya anak itu lebih aman nggak usah pakai pempes kalau mau diajak ke masjid. Amannya untuk sholat, maksudnya ketahuan kalau pipis. Ya resikonya ya nyuci. Kalau di karpet, ya karpetnya gulung bawa pulang dicuci dulu. Tapi kalau kemarin saya sowan Habib Ahmad, ya, kebiasaan orang tua mengajak anak-anak kecil ke masjid, niatnya untuk mendidik dan membiasakan mereka kenal masjid. Tapi sementara dia lari-lari di depan orang sholat, kata beliau, itu anak pasti pendek umurnya. Begitu kata beliau. Iya. Kenapa begitu? Ya, bayangkan Pak, melangkahi satu tempat sujud itu halal darahnya. Maksudnya kalau ada orang ngelangkah tempat sujud kita tonjok sampai jontor, sampai berdarah-darah, itu halal Pak, karena saking mulianya tempat sujud. Bayangkan satu waktu sholat dia lari-lari melewati tempat sujud berpuluh-puluh orang. Resikonya Pak luar biasa. Makanya spesifik untuk mendidik anak-anak harus di ya buat cara tersendiri. Ya karena mengganggu orang banyak itu dalam tanda kutip memang membawa madarat. Oke, tidak berpanjang di situ. Contoh yang kedua, kalau misalnya ada salah satu jamaah yang mau ke masjid, tiba-tiba ada tikus, lalu tikus dipukul. Pas kebetulan di sampingnya ada tali rafia, ini lagi iseng banget, buntut tikus yang sudah mati diikat, dia tarik sampai ke masjid. Begitu ada temennya lagi sholat, ujung yang satu diikat di baju yang lagi sholat. Itu Pak, nyetrum najisnya itu batal kalau kondisinya seperti itu.
Ini konsekuensi wathiyabaka fatahhir. Berbeda dengan najis yang ada di tanah, di bumi. Nasnya adalah ardullahi masajid. Bumi Allah itu dimanapun adalah tempat sujud. Konsekuensi dari dalil ini, Pak, kalau saja kita sholat di tanah yang bawahnya itu adalah kotoran sapi, pupuk misalnya, asal kita gelarin sejadah di situ di atasnya, sah Pak kita sholat di situ. Gitu. Jadi efeknya jauh berbeda dengan yang nempel ke badan dibandingkan dengan najis yang dari bawah. Begitu nas Quran dan hadisnya. Gitu. Ini terkait dengan sholat yang terkait dengan tempat. Ya. Nah, kemudian yang terkait dengan pakaian, ya tadi juga sudah otomatis yang nempel ke pakaian kita itu adalah hukumnya najis ketika kita tidak bisa menghindarkan secara langsung. Ya. Kal wudu'i sebagaimana wudu, wal ghusli dan mandi, wa izalatin najasati anith thawbi wal badani wal makan. Bapak Ibu, terakhir tentang sholat yang terkait dengan pakaian. Tidak sedikit masjid yang menyediakan fasilitas urinoir. Banyak nggak Pak? Banyak. Ini Pak, ini berbahaya. Untuk siapa? Khususnya untuk ketua DKM. Tapi di sini nggak ada, alhamdulillah. Ya. Untuk ketua DKM. Kalau ada najis Pak, nyiprat dari bawah yang tidak kasat mata, nyipratnya kelihatan karena cahaya matahari itu benar-benar kelihatan nyiprat di celana kita. Tetapi 3 kriteria itu tidak ada. Kalau kita lihat tidak kelihatan basah, kalau kita cium tidak tercium aroma pesing, kalau kita jilat tidak terasa asin, ya, itu hukumnya tetap najis, tetapi dia ma'fu. Nanti di bagian pertengahan di kitab ini dibahas perkara najis yang dimakfu. Tapi masalahnya adalah ketika nggak ada mic ya. Ini misalnya mic, ya, mic Pak ya, micnya bapak-bapak. Mohon maaf nih. Buang air kecil dari depannya mic, sur. Ketika pipis Pak, mohon maaf ini fikih, izin jorok ya, karena memang fikih. Karena buang air kecil, ini mic-nya mengecil. Paham ya? Berbeda dengan ketika akan kerja, ini karena nggak bekerja jadi mengecil. Otomatis Pak, ini celana itu dekat sekali dengan kepala mic-nya. Betul? Kalau yang terciprat Pak, Bapak mau lebih mengutamakan atau lebih mencapai afdol, Bapak basahin tangan, cipratin, lebih suci lagi, najis hukmiyah. Bahkan tidak pun makfu. Tapi ketika tetesan ini nempel ke celana Pak, itu najis yang lahiriah, kelihatan basahnya. Atau tidak najisnya langsung ketika cebok, ketika istinja, air ini campur dengan najis nempel ke celana di sini Pak. Itu najis yang najisnya kategorinya adalah mutawassithah, yang dia harus benar-benar dihilangkan najisnya, kemudian dicuci, dipakai sholat baru sah. Kalau masjid menyediakan fasilitas urinoir Pak, sehari ada 10 orang buang air kecil di situ dan dia tidak tahu bagaimana cara menjaga najis dan bersuci Pak, itu yang dituntut paling pertama Pak, ketua DKM.
Rasain ketua DKM. Ya. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada. Tapi juga ketua DKM luar biasa, Pak. Pahalanya sejauh orang yang ibadah setiap hari yang paling pertama dapat, Pak, DKM. Masya Allah. Tapi ada covernya beberapa juta di cover itu dengan iklimnya. Iya, itu tidak menjamin, Pak. Tidak menjamin. Kalau cipratannya sih ya, cipratannya mungkin. Tapi sekali lagi ketika istinjaknya itu, Pak. Ya. Istinja ini sekali lagi kondisi mic-nya sudah mengkerut ya, sehingga posisi ujungnya ini dekat banget dengan celana. Itu untuk menghindari najis itu tidak nempel ke celana, Pak. Itu sangat sulit. Ditarik ya, takut lepas. Iya. Nah, di sini Pak toharoh, Pak. Iya. Sekecil itu kelihatannya tapi sebesar itu dampaknya. Maka oleh para ulama penulis-penulis kitab, ya 90% kitab fikih selalu yang dibahas atau bab pertama kali adalah tentang toharoh. Demikian, waktunya sudah lewat panjang, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.